Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Tenggarong. Dan hari ini, perkenalkan nama saya Sri Nurmalasari Adawiyah. Dan di samping saya ada Bapak Stefanus Batas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tata tertib sekolah dan tata krama peserta didik. Persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 yang tentunya kegiatan MPLS ini adalah sebagai awal daripada peserta didik untuk membuka, menerima, dan juga tentu dalam arti bahwa memang ini adalah suatu kewajiban bahwa setiap siswa baru harus mengikuti MPLS. Dan tentu apa yang sudah disampaikan oleh host tadi bahwa materi kita hari ini adalah tata tertib sekolah dan juga tata krama peserta didik. Kita tahu bahwa yang namanya tata tertib ini sebenarnya dimanapun kita berada, apalagi kita sebagai peserta didik. Di sekolah ada aturan, ada tata tertib, di rumah juga demikian, di masyarakat juga demikian. Dan tentu pentingnya tata tertib ini adalah bukan melihat dari apa sanksinya, tetapi yang dilihat adalah dari sisi positifnya adalah bagaimana merubah paradigma mindset anak-anak bahwa kadang mungkin kebiasaan kita pada saat di SMP juga tentu ada tata tertib, tetapi tentu ada perbedaan ya. Juga tentu karena dipengaruhi oleh faktor usia ya. Kita tahu bahwa usia kalian labil yang tentu sangat rentan dipengaruhi oleh temannya baik di masyarakat dan juga di sekolah. Dalam arti perlunya membuat semacam aturan rambu-rambu yang dikeluarkan oleh sekolah tentu didasari dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang tentu sangat bernilai positif dari sisi manfaatnya. Dan juga anak-anakku sekalian bahwa adanya tata tertib ini jangan dianggap adalah suatu sanksi, tetapi rambu-rambu ya, rambu-rambu dalam arti tentu semua ini dibuat adalah demi kenyamanan kalian, dalam arti proses pembelajaran yang tentu yang kita harapkan kondusif, termasuk juga etika, kedisiplinan, pergaulan di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat kita. Mulai dari misalnya sudah mulai sekolah tatap muka nanti, jam masuknya, jam istirahatnya, jam pulangnya. Dan juga apalagi di SMK Negeri 1 ini adalah semua siswa menyadari kalau sudah pembelajaran tatap muka nanti yaitu pembelajaran 5 hari ya, full day. Tentu kalian semua secara mental, secara fisik ya harus siap menghadapi itu. Mungkin di antara kalian sebagiannya sudah melaksanakan full day di pembelajaran saat SMP-nya, tentu tidak akan terlalu berpengaruh. Tetapi bagi yang belum, tentu sangat merasakan, oh betapa memang berat pembelajaran full day dari sisi waktunya ya. Yang kan masuk jam 7 pulangnya jam 4.30. Tentu betul-betul menyita waktu, dalam arti waktu kalian banyak di sekolah. Sehingga tentu kita harus betul-betul mempersiapkan diri, kesehatan,
tenaga, pikiran, dan tentu stamina kalian. Juga mental. Kalian juga nanti akan merasakan bahwa di sekolah kita ini dengan jumlah siswa yang luar biasa banyaknya, kurang lebih 1.200 siswa. Yang saya harapkan yang penting di awal itu bagaimana kalian beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ya, mendapatkan teman yang baru, menemui guru-guru yang baru, termasuk tenaga pendidikan yang baru. Tentu ini memang kalau kita tidak bisa menguasai adaptasi di lingkungan sekolah yang baru, tentu akan merasakan betapa sulitnya mungkin di awal, ya. Belum kita mengarah ke proses pembelajaran, termasuk juga materi-materi pembelajaran, ya. Dalam arti materi pembelajaran contoh untuk pengetahuan produktif yang juga mungkin cukup melelahkan, sampai ada pembelajaran sampai 8 jam yang guru satu pelajaran saja. Tentu berbeda pada saat pembelajaran di SMP. Kembali lagi tadi berbicara waktu belajar, ya. Kalau sudah pembelajaran tatap muka nanti Senin sampai hari Jumat. Pakaian juga sudah ada aturan, nanti akan kita sampaikan juga di tata tertib, dan juga buku tata tertibnya juga nanti akan dibagikan ke setiap siswa. Saya berharap kuasailah isi daripada buku tata tertib itu, sehingga di dalam proses pembelajarannya nanti Anda tidak akan menemui kendala, ya. Itu tujuannya. Termasuk juga di sini ada hak siswa. Apa hak siswa? Yaitu adalah tentu dia mendapatkan pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Dia mendapatkan segala fasilitas yang ada di sekolah, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Dan juga kewajiban siswa, ya, yaitu tentu mentaati peraturan yang ada yang tertuang di dalam tata tertib ini, termasuk juga bagaimana kita mengenakan pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah dan dituangkan di dalam buku tata tertib ini. Saya berharap kalian harus betul-betul memahami isinya dan juga dipraktekkan, ya, dipraktekkan di dalam pelaksanaannya kehidupan sehari-hari pada saat pemrosesan tatap muka di sekolah. Begitu juga berbicara etika dan tata krama. Etika ini juga adalah bukan hal yang baru sebenarnya. Termasuk ini adalah sopan santun, etika bergaul, etika berkomunikasi antara satu teman dengan yang lainnya. Dan di dalam tentu etika ini bagaimana kita menjaga hubungan yang baik antara teman, antara satu sama lain, termasuk bagaimana kita hidup bertoleransi di sekolah kita. Karena juga di sekolah kita dan juga sudah tertuang di tata tertib itu bahwa sekolah kita setiap pagi melaksanakan sholat duha bagi yang beragama Islam, dan yang beragama non-Islam adalah melaksanakan ibadah pagi. Waktunya sama, tempatnya berbeda, yang walaupun di dalam lingkungan yang sama. Begitu juga kewajiban untuk Jumatan, ya, hari Jumat diadakan di sekolah, sholat Jumat, tidak ada yang pulang, ya, tidak ada yang pulang. Dan juga tentu yang beragama Islam paling tidak membawa alat sholatnya, ya. Di sekolah juga sudah disiapkan tempat untuk menaruh alat sholat kalian, sehingga sebenarnya tidak ada batasan, tidak ada alasan lagi untuk kita keluar. Begitu juga dari sisi tata tertib kalau tidak masuk sekolah, ya. Tidak masuk sekolah juga tertuang di dalam tata tertib ini. Dan juga tentu kalau tidak masuk sekolah harus memberitahu sekolah
membuat surat, ya, apa urusannya, apa izinnya, membuat keterangannya, dan juga harus ditandatangani oleh orang tua. Kalau juga sakit, wajib juga melampirkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa kita sakit. Dalam arti waktu kalian memang banyak berada di sekolah, yaitu tadi mulai jam 7 sampai jam 4.30 tadi. Sehingga tentu sekolah juga tentu berkewajiban untuk bisa membantu, membimbing kalian di dalam proses pembelajaran di sekolah. Karena itu juga merupakan kewajiban Bapak dan Ibu guru. Begitu juga hari Jumat kita adakan senam pagi, ya. Pagi Jumat itu senam, upacara setiap Senin pagi, Selasa, Rabu, Kamis itu sholat duha pagi di sekolah. Dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler juga setiap sore. Dan apa yang sudah Anda isi di data itu bahwa setiap siswa boleh memilih 2 pilihan ekskul. Tujuannya kenapa? Tidak mesti harus banyak, karena itu juga sangat menyita waktu, menguras energi kalian, dan juga tentu saya katakan tadi banyak waktu di sekolah, tidak banyak waktu untuk Anda warawiri kemana-mana kalau sudah di sekolah. Karena ingat bahwa Anda masuk SMK itu betul-betul mental siap, dan juga energi kalian juga siap. Karena juga outputnya nanti paling tidak Anda sudah dibekali untuk paling tidak memudahkan proses pekerjaan nanti di dunia usaha dan dunia industri, bahkan di perkantoran. Sehingga tentu memang SMK ini betul-betul harus disiplin, patuh dan taat, dan juga tentu harus memiliki kompetisi, memiliki kompetensi, ya, memiliki kemampuan, memiliki keahlian. Jangan sampai keluar dari SMK banyak yang nganggur, ya. Seharusnya keluaran dari SMK itu banyak yang bekerja. Keuntungannya di SMK adalah Anda bisa kerja dan juga bisa kuliah, ya. Jangan ada stigma bahwa yang SMK itu tidak bisa kuliah, yang SMK tidak bisa masuk ke tes Polri, tidak bisa ikut tes tentara. Semua bisa, tidak ada yang tidak bisa. Boga juga demikian. Yang boga juga bukan berarti tidak bisa itu ikut tes di Polri, tidak bisa ikut tes TNI, bisa, ya, semuanya bisa. Sehingga tentu itulah kemampuan lebih daripada SMK, karena sudah dibekali dengan kompetensi yang mengarah ke keahlian, hingga dia bisa kerja mandiri, ya, wira swasta, menciptakan lapangan kerja. Kalau dia bisa wira swasta, menciptakan lapangan kerja, tentu akan mengurangi pengangguran. Itu outputnya nanti yang diharapkan SMK. Dan SMK harus betul-betul mental yang tangguh, yang kuat, ya. Apa-apa jangan terlalu baper, jangan terbawa perasaan, karena di SMK tentu kita akan diuji sejauh mana kemampuan kita, kematangan kita, kedisiplinan kita, dan siap menghadapi hambatan apapun. Dan juga tentu di dalam kedisiplinan tadi itu yang utama, karena di dunia usaha, dunia industri, disiplin itu penting. Dan juga dia berada di sekolah, dia berada di dunia industri, tentu harus punya hal-hal yang produktif, harus bekerja, harus punya hasil, ya, harus punya hasil. Dalam arti dia ke sekolah, paling tidak dia mendapatkan pengetahuan tambahan hari ini, ya. Termasuk juga kalau dia bekerja, tentu juga dia harus menghasilkan sesuatu.
Dan juga tentu di sekolah kalian juga Anda akan punya hak untuk mendapatkan bimbingan karir, ya. Bimbingan karir yang nanti tentu akan diarahkan oleh guru BK, guru BP kita yang memang bidangnya. Dan juga tentu dalam hal ini prinsipnya bahwa tata tertib itu jangan melihat sanksinya, tetapi tata tertib itu bagaimana menyadarkan kita, ya, supaya mematuhi dan mengikuti aturan sekolah. Dan aturan dibuat itu tentu demi kenyamanan kalian, membuat Anda happy. Saya berharap kalian di sekolah ini kalau nanti sudah tatap muka, enjoy, jangan merasa terbebani. Sehingga itu pentingnya di awal tadi. Yang paling utama kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dengan teman-teman kalian. Itu nanti yang membuat kita nyaman, ya, membuat kita betah dengan waktu yang cukup lama tadi. Jangan hidup menyendiri, ya, jangan menyendiri. Pentingnya bergaulan dengan siapapun di sekolah kita, bahwa di sekolah kita ini adalah semua kita bersaudara, satu keluarga besar. Itu yang membuat nanti kita nyaman mengikuti pembelajaran. Dan juga sekolah kita sudah ada di aturan itu, termasuk yang kalian tanda tangani ada beberapa komitmen. Ada satu poin di situ adalah pada saat pembelajaran tatap muka nanti tidak diperkenankan seluruh siswa untuk membawa handphone ke sekolah. Membawa handphone dari berbagai jenis apapun, merek apapun, tidak diperkenankan. Tentu sekolah sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk manfaatnya. Kalau ndak bawa handphone apa, dan kalau dibolehkan apa. Dan untuk berkaitan dengan mengkomunikasikan dengan orang tua kita di rumah, pihak sekolah juga menyediakan telepon, ya, menyediakan HP. Mungkin ada hal-hal yang mendesak, ya, mungkin ada hal-hal yang mendesak, menghubungi orang tuanya, silakan pinjam ke pihak sekolah tanpa dipungut alias gratis. Jadi semua fasilitas itu disediakan di sekolah, termasuk misalnya kalau ada pekerjaan di sekolah yang memang membutuhkan handphone. Di sekolah tersedia juga beberapa lab, ya, untuk memfasilitasi itu. Artinya apa? Keputusan sekolah tentu tidak serta-merta, tetapi semua sudah mempertimbangkan segala sesuatunya demi kebaikan kita semua. Jadi itu beberapa hal juga yang perlu Bapak sampaikan. Saya berharap Anda sudah memilih SMK 1, berarti SMK 1 yang terbaik menurut kalian. Dan juga tentu Anda berada di SMK 1 harus segala sesuatu menerima konsekuensinya. Tetapi yang kita kedepankan adalah ada aturan itu demi kenyamanan kita, demi kebaikan kita. Dan juga kalian juga berada di masyarakat, tetap menjaga alma mater sekolah, ya. Junjung tinggi alma mater sekolah. Junjung tinggi yang bentuknya bagaimana, tentunya paling tidak di dalam kehidupan bermasyarakat, jaga perilaku kita, jaga sikap kita, bagaimana pergaulan kita yang baik di masyarakat. Karena juga apabila Anda membuat hal-hal yang negatif di masyarakat, tentu juga akan membawa nama yang kurang baik bagi sekolah. Begitu juga di sekolah demikian. Dan junjung tinggi, jaga prestasi kalian di sekolah, tentu juga akan membawa nama besar SMK 1. Kita tentu harus berkompetisi untuk berprestasi, ya, berkompetisi untuk berprestasi. Dan juga tentu kalau kita berprestasi akan membawa nama besar sekolah, membawa nama besar diri kalian,
dan juga membawa nama besar keluarga kita. Itu yang kita kedepankan, dan juga tentu prioritaskan kehadiran kita di sekolah, ya. Prioritas kehadiran kita di sekolah, dan sekolah SMK 1 ini adalah rumah kedua dari kalian, ya, yang perlu Anda rawat, perlu Anda jaga, perlu Anda junjung tinggi nama sekolah. Ya, demikian yang perlu Bapak sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Dari penjelasan Pak Stef tadi dapat disimpulkan bahwa siswa diharapkan dapat memahami, mempraktekkan dan menguasai isi dari buku tata tertib. Karena tata tertib bukan merupakan sanksi, tapi merupakan rambu-rambu agar siswa tetap dapat kondusif dan juga disiplin. Pak Stef berharap di awal ini siswa dapat mempersiapkan mentalnya serta beradaptasi dengan lingkungan, mendapatkan teman baru dan guru baru, serta menjaga etika satu sama lain. Keluaran SMK diharapkan dapat memiliki kemampuan dan juga keahlian sehingga nantinya bisa bekerja dan juga berkuliah. Dimohon untuk tetap menjunjung tinggi nama sekolah dan juga buatlah prestasi untuk SMK ke depannya. Terima kasih Bapak sudah mengisi kegiatan pada hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.